Silakan duduk dulu Mbak. Saya akan menutup pintunya terlebih dahulu untuk menjaga privasi itu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu Bidan, saya baru menikah 2 bulan lalu. Terus ini saya rencana mau hamil. Terus saya mau nanya gimana cara menjadi persiapan sebagai orang tua. Baik, sesuai dengan kebutuhannya Ibu. Nanti di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu, akan memberikan penjelasan bagaimana menjadi persiapan menjadi orang tua itu seperti apa. Nah, tujuannya supaya Ibu bisa memahami dan juga bisa menerapkan persiapan menjadi orang tua yang baik seperti apa. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu ya Bu untuk melengkapi data yang saya perlukan. Namanya siapa Bu? Maria. Umurnya? 21. Agamanya? Katolik. Sukunya? Jawa. Bangsa Indonesia ya Bu? Iya. Golongan darah? B. Status pernikahan? Sudah menikah. Alamatnya? Pendidikan. Nomor telepon yang bisa dihubungi? 0812234567. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah men-searching di sosial media tentang bagaimana sih persiapan menjadi orang tua seperti apa? Belum. Jadi saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua. Jadi persiapan menjadi orang tua itu memang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang ingin menjadi orang tua. Tujuannya sih supaya bisa membantu anak-anaknya menjalani masa tumbuh kembang yang baik, yang benar dan juga menyenangkan seperti itu. Nah, untuk apa saja sih persiapan menjadi orang tua? Persiapan menjadi orang tua itu apa aja? Jadi bisa dipersiapkan seperti misalnya perencanaan keluarga, terus setelah itu persiapan kehamilan, terus persiapan psikologi, finansial, terus persiapan laktasi, persiapan saudara dan juga persiapan saudara kandung jika ingin memiliki anak kedua nanti, supaya tidak ada rasa iri antara anak pertama dan anak kedua seperti itu. Nah, untuk perencanaan keluarga apa aja sih Mbak? Perencanaan keluarganya itu misalnya usianya harus 20 sampai 30 tahun. Kenapa harus 20 sampai 30 tahun? Pada usia 20 sampai 30 tahun itu sudah dianggap dewasa lah, sudah bisa membangun suatu rumah tangga, sehingga kalau misalnya kelak menjadi orang tua sudah bisa untuk menjadi orang tua seperti itu. Yang kedua, bisa membina atau membangun hubungan baik antara anggota keluarga lain ataupun tetangga di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu bisa merencanakan kelahiran anaknya. Misalnya untuk anak pertama itu bisa direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu bisa diusahakan untuk tidak melahirkan pada umur 35 tahun. Kenapa? Takutnya pada saat umur segitu nanti akan terjadi komplikasi, mencegah terjadi komplikasi pada saat kehamilan atau persalinan nanti seperti itu. Nah, untuk persiapan kehamilannya apa aja Mbak? Misalnya kalau untuk persiapan kehamilannya itu ada persiapan fisik. Persiapan fisik ini meliputi misalnya tekanan darah ibu nanti diukur, dikontrol, habis itu kayak respirasi, suhu, nadi, dan juga pemeriksaan darah rutin atau persiapan darah, pengecekan darah ataupun urin rutin. Ada tidak persiapan pemeriksaan lain jika diperlukan. Selanjutnya ada persiapan gizi. Nah, untuk persiapan gizi ini dari sekarang memang harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Setelah itu mengkonsumsi tablet Fe, asam folat, terus menghindari makanan atau minuman yang berkafein contohnya seperti kopi, teh ataupun susu dan lainnya. Selanjutnya untuk imunisasi tetanus sendiri ini minimal harus 5 kali terpenuhi. Untuk setiap calon ibu memang diharapkan
imunisasi TT 5 kali penyuntikan seperti itu. Nah, untuk kesehatan organ reproduksi harus dijaga kebersihannya dengan baik dan benar ya Bu. Selanjutnya untuk kesehatan mental ibu. Nah, kesehatan mental ini memang sangat harus diperhatikan supaya ibu lebih bahagia untuk menjalani masa kehamilan bersama nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ada persiapan psikologi ya Bu. Untuk persiapan psikologi ini memang harus adanya komunikasi antara ibu dan juga suaminya nanti tentang tentang siapa sih yang akan menjaga anak, terus menjaga keperluan anak itu siapa, harus dibicarakan sejak dini. Selanjutnya ada persiapan finansial. Nah, untuk persiapan finansial ini memang sangat penting ya Bu, untuk dana melahirkan, dana persalinan nanti, terus kesehatan anak dan sebagainya memang harus dibicarakan sedini mungkin. Nah, selanjutnya ada persiapan laktasi. Nah, untuk persiapan laktasi atau menyusui ini memang dibutuhkan asupan gizi yang bagus. Setelah itu ibu harus mempelajari teknik menyusui yang baik dan benar, habis itu menjaga kebersihan payudara, dan dianjurkan untuk menyusui secara eksklusif atau eksklusif minimal sampai 6 bulan, tapi alangkah lebih baiknya jika sudah sampai 2 tahun seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan adaptasi sibling rivalry atau mencegah rasa iri dari anak pertama dan juga nanti untuk anak kedua nanti. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pada saat ibu hamil anak kedua nanti, ibu sudah harus memperkenalkan kepada kakaknya bahwa sekarang ibu lagi mengandung adikmu kayak gitu. Terus cara yang kedua bisa melibatkan kakaknya dalam menyiapkan proses persalinan, misalnya beli baju untuk adiknya, terus kebutuhan untuk adiknya nanti kakaknya dilibatkan. Terus pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, diusahakan kakaknya juga bisa ikut nemenin biar nanti tidak ada kecemburuan antara kakaknya dan juga adiknya, biar tidak kaget seperti itu ya Bu. Nah, dari penjelasan saya ini untuk persiapan menjadi orang tua, apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak ada. Ibu sudah mengerti? Sudah. Baik, jika ibu sudah mengerti dan tidak ada yang ditanyakan, nanti apabila di rumah ibu ada mengalami keluhan atau mungkin merasa ini kurang jelas atau mau menanyakan lagi, ibu sudah kembali ke saya untuk melakukan pemeriksaan dan juga saya melakukan penyampaian